Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Allah lah yang memudahkan kita sehingga kita bisa hadir di rumah Allah pada subuh hari yang mulia ini. Harus diyakinkan dalam hati kita semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kekuatan kita. Karena masih banyak orang yang lebih kuat, lebih gagah dibandingkan kita. Ternyata Allah tidak memudahkan untuk mendatangi masjid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Saudara-saudaraku jamaah salat subuh rahimakumullah, melanjutkan apa yang pernah kita kaji 2 pekan yang lalu tentang sesuatu perkara yang banyak orang enggan membicarakannya, padahal dia pasti akan mengalaminya. Itulah al-maut, al-wafat, ar-raji, al-ajal, yaitu kematian. Para ulama mengajarkan kepada kita bahwa ada karakter, ada sifat-sifat kematian yang harusnya kita pahami sebagai ilmu buat kita, sehingga senantiasa kehidupan ini harus mengingatkan kita pada kematian. Dan mengingat kematian tentu bukan sekedar anjuran, dia merupakan perintah dari Allah dan Rasulnya. Mengingat kematian adalah kewajiban, perintah dari Allah. Semakin banyak kita ingat kematian, tentu semakin besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis dan setan sangat benci kepada manusia yang senantiasa ingat kematian. Nabi yang memerintahkan kepada kita untuk ingat kematian. Aksiru zikra hazimil ladzati ya'nul maut. Banyak-banyaklah, sering-seringlah kalian itu mengingat perusak kenikmatan dunia ini, kelezatan dunia ini, yaitu kematian. Mana mungkin seseorang akan banyak ingat kematian kalau tidak memahami ilmunya. Maka bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih bisa ngaji, masih bisa belajar. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita akan lanjut pada sifat yang berikutnya. Sifat kematian yang berikutnya adalah bahwa dia mengejar dan memaksa. Mengejar seseorang, memaksa seseorang untuk tiba pada titik kematiannya. Dalilnya adalah qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8. Firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Orang itu takut betul kematian. Batuk dikit aja sudah panik. Apalagi batuk model zaman pandemi ini. Dengar kawan batuk sebelah mulai dia sigap. Jangan-jangan ini virus. Begitu khawatir pada kematian. Tetapi kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kematian itu akan mendatangimu, mengejarmu, mendapatkanmu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dia akan mengejarmu, mendatangimu, tentu dimanapun kamu berada. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian akan
beritakan kepadamu apa-apa yang telah kamu lakukan. Dan kita semua paham dibacakan setiap solat kita, hampir setiap solat kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tidak ada kebaikan ataupun keburukan sekecil apapun, walaupun hanya sebesar biji zarrah, sebesar biji bayam, kecuali engkau akan melihat balasannya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan diberikan berita, dikabarkan, dikasih tahu kepada kalian itu apa-apa yang pernah kalian lakukan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini sifat kematian yang berikut ini adalah mengejar, memaksa. Dalam ayat lain Allah menjelaskan, qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Ini Ali Imran 154. Katakanlah, sekiranya kalian dalam rumah kalian, kita lagi di rumah, tapi kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di jalan, misalnya di Soekarno Hatta. Kita lagi di rumah, lagi ngobrol dengan keluarga kita, lagi asik ngopi sore gitu kan. Ini banyak kejadian tetangga kita seperti itu. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Sesungguhnya orang-orang yang sudah ditakdirkan kematiannya, tempat dia terbunuh, maka dia akan mendatangi tempat terbunuhnya itu. Dia akan mendatanginya. Lagi ngobrol asik, dia bilang, "Saya keluar dulu sebentar ya, ada yang mau saya beli nih." Padahal ada kadang barang itu di rumahnya. Kadang juga nggak jelas, ngapain keluar, nanti dulu sih lagi ngopi nih. Allah memaksa melalui para malaikatnya untuk mendatangi tempat kematiannya. Jamaah rahimakumullah, kita sering ini, teman kita, saudara kita lagi asik di kantor ngobrol misalnya cerita, tiba-tiba dia bilang, "Saya mau keluar dulu lah sebentar." Ngapain sih? Sebentar aja, ada yang mau saya cari. Padahal nggak ada kalian dicari itu. Allah yang menghendakinya, menyuruh dia mendatangi tempat kematiannya. Dia akan keluar menuju ke tempat kematiannya. Dipaksa dia, diseret dia untuk menuju kepada ke tempat kematiannya. Kemudian dalil yang berikutnya yang paling populer, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, maka kematian itu akan mendatangimu, menghampirimu, sekalipun kamu berada dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Karena zaman dulu orang ketika takut pada kematian, dia akan bangun sebuah bangunan yang kokoh, yang begitu besar, begitu dijaga oleh para askarnya karena takut dengan kematian. Dia diam di situ, dia berharap malaikat maut nggak datang menjemputnya karena berada dalam benteng yang kokoh, yang kuat. Sekali-kali tidak, kematian pasti menyeretnya, menghampirinya, mendatanginya, memaksanya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, berikutnya sifat kematian yang selanjutnya adalah bahwa kematian adalah puncak penyesalan kehidupan dunia. Jadi kalau hari ini kita menyesal, misalnya gagal menjadi artis, ya, gagal jadi pegawai, gagal jadi tentara, gagal jadi pengusaha sukses, jangan khawatir, itu nggak ada apa-apanya. Kegagalan yang seperti itu masih bisa diperbaiki. Ya, tetapi ketika orang gagal dalam kehidupannya, maka puncak penyesalannya akan mendatanginya ketika pada hari kematiannya. Ma min ahadin yamutu illa nadim. Tidak seorang pun hidup di muka bumi ini, kata Rasulullah, ketika tiba hari kematiannya, kecuali pasti dia menyesal. Sahabat penasaran tuh, karena di antara sahabat dan sahabat tentunya orang-orang yang taat kepada Allah. Mereka kaget mendengar ucapan Rasulullah, "Ma min ahadin yamutu illa nadim." Tidak seorang pun ketika sampai hari kematiannya kecuali dia pasti menyesal. Karena penasaran, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wala nadamatuhu nadim." Ya Rasulullah, wala nadamatuhu. Kenapa mereka menyesal ya Rasulullah? Kata Nabi, "Qala in kana muhsinan nadim illa ayyakuna azdada." Kalau seandainya dia itu orang yang solih, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, dia menyesal mengapa tidak ditambah kebaikannya. Dia menyesal mengapa dia tidak mau
menambah amal-amal solihnya. Ya Allah, kenapa enggak saya tambah sholat sunnah rawatib saya yang biasanya jarang, misalnya sholat sunnah ba'da zuhur langsung pulang, kenapa enggak saya tambah ya Allah? Kalau misalnya sedekah infaknya hanya 10.000 per Jumat, dia menyesal, ya Allah kenapa enggak 20.000 ya Allah ketika hari kematiannya. Kenapa? Karena ditampakkan di hadapannya balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala seluruh kebaikan-kebaikannya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa in ka musiman nadim, musian nadim, kalau dia orang yang buruk akhlaknya, bejat kelakuannya, ini jauh lebih menyesal lagi. Wa in ka musian nadim alla yakunu naza'a, dia sangat menyesal sekali, ya Allah, kenapa tidak aku tinggalkan keburukan-keburukanku, kelakuan burukku ketika sampai hari kematianku. Dia menyesal mengapa masih melakukan kemaksiatan. Dia menyesal mengapa masih suka dengan gambar-gambar wanita cantik dan seksi. Masih suka nonton film-film yang gak ada manfaat. Masih suka nonton dangdutan, masih suka nonton drama Korea, masih suka nonton sinetron, masih suka nonton acara-acara yang tidak mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Dia pasti menyesal. Saudara-saudaraku rahimakumullah, itulah puncak penyesalan kehidupan dunia, yakni ketika datang kematian kepada diri kita. Berikutnya, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa tentu kita sudah paham ini, kematian tidak dapat ditunda, tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan walaupun sesaat. Karena seringkali orang berkata ketika anaknya masih sekolah, SMP misalnya, anaknya meninggal lalu dia mulai niyah meratap. Ya Allah, anak saya masih kecil, ya Allah, mengapa engkau ambil ya Allah? Kenapa dia berkata seperti itu? Satu poin yang paling utama, karena nggak paham ilmu tentang kematian. Yang kedua tentu karena keimanan yang lemah. Kalau dia paham ilmu kematian, bahwa kematian itu tidak bisa ditunda, dimajukan ataupun diundurkan, dia tahu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajalhum la yastahiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal maut itu kepadamu, maka tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan walaupun sesaat. Nah, terkadang orang berpikir seperti itu. Ah, kok sudah meninggal sih, barusan lulus loh. Barusan selesai kuliah loh, sudah diterima loh di perusahaan besar loh. Kenapa nggak nanti aja kalau dia sudah nikah? Tuh ada tetangganya, sudah 7 tahun stroke, nggak mati-mati, belum tiba harinya itu. Sering ungkapan seperti itu kita meyakini pertama karena nggak memahami ilmu tentang kematian. Belajar ilmu tentang kematian, kata para ulama, harus lebih besar dibandingkan belajar ilmu tentang kehidupan. Orang hari ini belajar ilmu kehidupan minimal 16 tahun. Ditambah TK mungkin 17 tahun. TK, SD, SMP, SMA. Kalau ditambah S1, S2, S3, itu untuk kehidupan aja itu. Untuk meraih gelar, untuk mendapatkan pekerjaan. Orang ngejar kehidupan dunia itu 18 tahun. Sementara belajar tentang kematian, untuk kehidupan keabadian, sekedarnya saja. Dan orang banyak yang enggan bicara kematian, padahal dia pasti mengalaminya. Susah, sengsara hidup di muka bumi ini. Berapa lama sih? Sudah kita bahas pada sifat yang kedua di pertemuan yang lalu. Ketika orang-orang susah, banyak penyakit, kehidupan ekonomi susah, ketika dia ingat mati, lapang hatinya. Ah, paling lama 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Baina siti wa sab'ina. Enggak lebih dari itu. Sementara kehidupan akhirat khalidina fiha abada, kekal. Saudara-saudaraku rahimakumullah, jadi yang berikut ini bahwa kematian itu adalah puncak penyesalan kehidupan dunia. Dengan paham ilmu ini jangan sampai kita masuk kelompok yang menyesal karena keburukan yang belum bisa kita tinggalkan. Pelan-pelan kita perbaiki kehidupan kita. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Karena ada orang yang maaf tahan baca medsos 2 jam. Bawa HP itu kemana-mana, ke dapur, ke depan, ke
belakang. Tapi dengan Quran kadang 15 menit sudah nguap, ngantuk, tidur ya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, bahwa kematian itu akan melewati sebuah pintu. Kalau masjid kita ini pintunya banyak. Berapa ini? Tuh, 8 ya. 8 ya, benar ya? 9 kayaknya. 441 ya. 9. Tapi kematian hanya melewati satu pintu. Itulah yang disebut dengan sakarat. Sakarat. Apa itu sakarat? Ulama menjelaskan, Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Tazkirah menjelaskan pendapat dari beberapa ulama, sakarat adalah rasa sakit yang berlapis-lapis, kepedihan yang bertubi-tubi yang dialami oleh manusia ketika sampai pada waktu kematiannya. Bagaikan tikaman 300 pedang, seperti dimasukkan kawat berduri ke dalam perut kita lalu ditarik keluar melalui mulut kita. Keluarlah usus, perut, lambung dan lain sebagainya. Seperti daging yang dipanggang di atas bara api lalu diangkat dengan tarikan yang keras. Seperti bulu wol yang basah lalu dikasih kait, beberapa kait lalu ditarik dengan hentakan yang keras. Saking sakitnya sakaratul maut itu, maka kata para ulama, saraf tempat yang sakit tidak mampu memberikan perintah ke otak untuk mengeluh, untuk mengaduh, nggak mampu. Saking sakitnya, lumpuh saraf-sarafnya itu, nggak mampu menyampaikan berita ke otak supaya otak merintahkan mulut untuk mengeluh. Aduh, nggak mampu dia. Beda kalau sakit biasa, demam bisa ngeluh, bisa ngerang gitu, aduh nggak enak betul badan ini. Tapi kalau sakaratul maut nggak bisa, karena sakit yang berlapis-lapis, kepedihan, tekanan yang dahsyat, seperti disayat-sayat dengan gunting kata para ulama, seperti dimasukkan ke dalam belanga yang berisi minyak yang panas. Itu sakaratul maut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba pada hari kematiannya, beliau berkata, La ilaha illallah, Allahumma inna lil mauti la sakarat, fa inni ala sakaratul maut ya Allah. Ini Rasulullah, Nabi kita yang maksum, yang terjaga dari dosa, masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Dijelaskan oleh para imam, para ulama kita, di antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan yang lain. Rasul mengatakan, Allahumma a'inni ala sakratul maut, ya Allah, tolonglah aku melewati sakratul maut ini. Bayangkan saudara-saudaraku, Rasulullah merasakan itu. Kenapa Rasulullah merasakan? Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, satu, untuk memberi kabar kepada umatnya bahwa kalau Rasulmu saja merasakan itu, apalagi kita, apalagi umatnya. Yang kedua, bahwa Nabi dan para Rasul itu akan mendapatkan ujian di dunia 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kita. Sakitnya para Nabi 2 kali lebih sakit dibandingkan kita. Kenapa? Untuk supaya mereka mendapatkan kenikmatan di akhirat jauh di atas kita nanti. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita akan lewat satu pintu yang namanya sakaratul maut. Nabi mengatakan, Allahumma a'inni ala sakratul maut, ya Allah. Ternyata dalam tiap-tiap kematian pasti ada namanya sakaratul maut. Maka kita kan sering berdoa tuh habis sholat ya, Allahumma hawin alaina. Di situ kalimatnya ya Allah, bukan hilangkan, bukan, karena nggak mungkin hilang itu. Hanya minta keringanan, minta dimudahkan. Jangan lama-lama ya Allah. Karena ada orang yang naza itu nyawa sudah sampai kerongkongan tuh. Itu naza. Itu kadang-kadang bisa sampai sehari. Ada yang sehari semalam itu. Ada ya? Saya ikut menyaksikan, dipanggil saya. Tolonglah Ji, gimana mak kami ini? Dari kapan? Dari tadi malam sampai siangnya. Alangkah mengerikan, padahal sebentar aja sakitnya luar biasa. Seperti tadi saya sampaikan. Ya, maka kita pasti akan melalui satu titik, satu pintu itu sakaratul maut. Wajaat sakratul maut bil haqq.
Zalika ma kunta minhu tahid. Firman Allah seperti itu. Dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Kalau hanya demam, meriang, sakit belum. Tapi akan datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang selalu kamu lari darinya. Al-Qaf, surat Qaf ayat 19. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Datang sakaratul maut itu kepadamu. Zalika ma kunta minhu tahid, yang selama ini kamu lari, kamu enggan, kamu takut, dia datang dengan sebenar-benar nyata di hadapanmu. Kenapa maut itu sering dikatakan dengan tenggorokan, kata para ulama? Allah itu sering menyebutkan kalla idza balagatit taraqi, ketika nyawamu sampai di kerongkonganmu. Kenapa? Ulama menjelaskan ketika Allah bicara tentang sakaratul maut, seringkali mengatakan kata kerongkongan atau tenggorokan di sini. Kenapa? Karena inilah puncak dari seluruh taubat kita kepada Allah. Kalau nyawa sampai di sini, maka taubat tidak lagi diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, kenapa Allah ketika bicara tentang kematian sakaratul maut mengatakan kerongkongan? Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Karena yang kedua, bahwa ruh itu, nyawa itu yang paling sulit keluar ketika dia melewati kerongkongan. Nyangkut dia di sini, dan inilah puncak rasa sakit tadi. Mulai dari ujung jarinya, telapak kakinya, ruh itu ditarik ke atas. Nanti pas di kerongkongan dia nyangkut. Dia puncak rasa sakit sakaratul maut, kematian, ketika ruh nyampe di kerongkongan. Jamaah rahimakumullah, kita pasti akan sampai pada satu pintu itu. Maka menjadikan kita ingin senantiasa menjaga kita dalam ketaatan, menjauhkan kita dari perkara-perkara dosa sekecil apapun. Karena hari ini banyak orang yang ahli ibadah, taat, sholat tahajud tiap malam, puasa Senin Kamis, tapi mengentengkan dosa-dosa yang lain. Bersama masyarakat, bersama jamaah alim, tawadu, khusyuk ibadahnya. Tapi ketika sendirian mulai buka-buka gambar-gambar. Ya. Itu Allah murka banget tuh kepada orang yang menjadi wali Allah di tengah keramaian, tetapi ketika sendirian menjadi wali setan. Allah murka banget itu. Nauzubillah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang terakhir, bahwa setan akan mendatangi kita dalam sakaratul maut kita. Inilah perang puputan, perang terakhir. Inilah peperangan yang akan dialami manusia, perang puputan, perang paling ujung terakhir, lolos atau tidak dia. Ya, karena iblis akan memerintahkan kepada bala tentaranya, wahai setan, datangi si fulan, karena sesungguhnya dia berada di ujung kehidupannya. Inilah kesempatan terakhir untuk kalian menggoda dia supaya dia akan beralih, akan kembali kepada kita, akan murtad. Dalilnya Ustaz, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'ni. Sesungguhnya setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Hadis riwayat Muslim. Dijelaskan dalam hadis lainnya bahwa sesungguhnya setan itu datang dengan pasukan lengkap. Setan itu datang dengan kesungguhan puncak pada hari kematian kita, karena dia akan menggoda kita, karena dia pengen kita menjadi teman-temannya di neraka. Kata Imam Al-Qutubi menjelaskan dalam sebuah riwayat, setan itu akan datang dari sebelah kanan kita menyerupai ayah kita. Dalam sakaratul maut dia akan tampil persis seperti ayah kita. Lalu dia akan mengatakan kepada kita, kepada sang camat calon mati ini, wahai anakku, aku ayah. Belum, ayah kan sudah mati. Aku ayahmu. Aku datang sengaja mendatangi hari kematianmu, karena ini penentu kehidupanmu pada alam berikutnya.
Ayah, iya aku ayahmu. Padahal setan yang menyerupai ayahnya berbisik, mendatangi, duduk di sampingnya. Nah, ini ayah. Ngapain ayah? Aku ingin menyelamatkan kamu. Karena sesungguhnya ini hari yang paling berat buatmu. Hari ini hari penentu. Innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sesungguhnya amal ibadah seseorang itu tergantung pada penutupnya, yaitu hari kematiannya. Akankah dia tetap sebagai mukmin atau menjadi kafir? Maka kita lihat, kita baca sejarah-sejarah, ada orang-orang yang pasti diyakinkan oleh teman-temannya ke surga, ternyata dia ahli neraka. Kenapa? Contoh, ada panglima perang, ada pasukan yang hebat, ada seorang tentara yang hebat zaman Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalian lihat dia telah membunuh banyak orang-orang kafir. Apa komentarkan tentang laki-laki itu? Ya Rasulullah, dia pasti masuk surga, lihatlah dia berperang dengan tangguh. Kata Nabi, huwa ahli nar, dia itu ahli neraka. Loh, bagaimana mungkin Rasulullah? Dia sahabat kita, dia perang bersama kita, membela agama ini. Rasulullah tetap dengan kalimat huwa ahli nar, dia ahli neraka. Penasaran kawan-kawan, diikuti kemana dia pergi perang itu. Kemudian suatu saat dia kena panah, terjatuh dari kudanya. Lalu dalam menjelang kematiannya, iblis, setan datang kepadanya, kata para ulama, membisikkan, hei fulan, kamu kan sakit tuh, sakit kan, panahnya dicabut nggak bisa. Udahlah, untuk menghilangkan kesakitanmu itu, kamu bunuh diri aja biar cepat hilang sakitnya itu. Diambil pedangnya, ditancapkan ke tubuhnya berkali-kali sehingga dia mati, bukan karena mati dibunuh oleh musuh, tapi mati karena bunuh diri. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain, jamaah rahimakumullah. Ada seorang di Mesir ahli azan. Ini maaf jangan gara-gara omongan ini nanti nggak ada yang azan ya. Ahli azan zaman dulu kan naik ke atas menara tinggi, berpuluh-puluh tahun jadi ahli azan di masjid itu. Tetapi apa yang terjadi pada hari kematiannya? Suatu hari ketika dia sedang azan di atas menara yang tinggi, dia lihat wanita cantik di gedung yang agak jauh, tapi kelihatan parasnya cantik. Iblis membisikkan, setan membisikkannya, menggoda dia untuk senang dengan perempuan itu. Habis sholat dia datangi perempuan itu. Wahai fulana, alangkah engkau begitu cantik, menggoda jiwa ini. Bolehkah aku menjadi suamimu? Kata perempuan itu, nggak boleh. Loh kenapa? Saya ini bujang loh. Bahasa kita ya. Kita beda akidah. Kamu muslim, saya Nasrani. Lalu kata laki-laki sang muazin, tukang azan ini, gimana caranya supaya aku bisa mendapatkan kamu? Dia katakan, bisa kamu dapatkan aku, masuklah ke dalam agamaku. Setan menggodanya. Kejadian ini bukan zaman dahulu, kejadian ini belum lama, artinya sudah zaman modern inilah. Imam Al-Qutubi menjelaskan, menggodanya. Jadi kamu masuk agama, aku mau. Iya, datang dia melamarnya dan dia pindah agamanya. Tapi apakah dia mendapatkan kenikmatan dengan wanita itu? Enggak, jamaah rahimakumullah. Imam Al-Qutubi menjelaskan ketika pada malam pertamanya dia akan menuduri istrinya itu, lalu dia noleh ke atas. Zaman dulu belum ada plafon ya, kalau kita kan ada plafon. Bocor genteng salah satu itu, masuk sinar bulan itu. Penasaran dia kan memang sudah biasa manjat naik menara itu. Bahasa kita deh, aku benerin dulu genteng itu ya, sabar ya, tunggu ya. Naik ke atas, jatuh dia dari atas itu, mati pada malam pertama pernikahannya. Nggak jadi, dunia nggak dapet, akhirat celaka. Tukang azan, ahli azan berpuluh-puluh tahun. Itulah yang dimaksud kata para ulama, bahwa setan akan mendatangi kita pada hari kematian kita. Nanti yang sebelah kiri akan datang menyerupai mak kita. Dia katakan, anakku, lo emak kan nggak ada lagi, udah meninggal. Aku datang hari ini anakku, aku ini mak kamu ya. Iyalah, kamu tahu nggak? Maaf ini ya bahasanya memang begitu bahasa hadisnya. Dua nenek ini telah nyusui kamu 2 tahun. Paha ini tempat kamu tidur tuh kayak anaknya Mas Yudi. Iya mak, masuklah kamu ke dalam agama Yahudi. Kalau tadi suruh masuk Nasrani, emaknya nyuruh masuk agama Yahudi. Karena sesungguhnya itu agama yang benar. Bayangkan, kalau orang meninggal itu makanya nggak boleh ditinggal. Orang yang menjelang kematian itu ditunggu, ditemenin bergantian.
ditalkinkan lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, setan akan datang karena dia tahu bahwa itu pertempuran terakhir untuk menggelincirkan manusia dari akidahnya. Ayahnya dari kanan, emaknya dari kiri. Dan seluruh teman-teman yang dalam keburukannya akan datang yang merupakan setan untuk mengajak dia supaya meninggal dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah. Demikian kajian kita, mudah-mudahan manfaat adanya. Dengan memahami ilmu kematian maka insya Allah akan mempengaruhi tata cara berkehidupan kita di muka bumi ini. Kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.